Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arladian Kalyana dari 11 MIA, nomor absen 2. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang aspek keuangan. Nah, ini ada di PPT saya, akan saya jelaskan. Langkah-langkah menghitung aspek keuangan pembuatan rujak buah. Nah, yang pertama itu menghitung kebutuhan modal awal. Di sini ada 5 aspek ya. Yang pertama, sewa tempat usaha itu seharga 110.000. Bahan baku pembuatan 20 pieces rujak buah itu saya hargai dengan 25.000. Maka bahan baku per bulannya 25.000 dikali 20. 20 itu jumlah kerja saya. Jadi hari kerjanya itu 20 hari. Totalnya 500.000 per bulan. Nah, selanjutnya itu kas kecil. Kas kecil itu saya siapkan 50.000 per bulan. Kas kecil itu dibuat untuk darurat, kayak misalnya tiba-tiba ingin membeli plastik atau gunting, terus ada pembeli yang untuk dengan jumlah uangnya cukup besar, maka kembaliannya menggunakan kas kecil. Nah, total harga alat yang digunakan itu 12.807 untuk per bulannya. Nah, biaya tenaga kerja itu 100.000 per bulan. Nah, total dari semuanya ini termasuk total modal awal, jadi itu 772.807. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan estimasi imbal hasil dan ROI. ROI itu return on investment. Nah, ROI itu rumusnya laba per modal investasi. ROI-nya 50% dan total investasi 772.807. Maka labanya itu 386.403 untuk per bulannya. Oke, yang ketiga, biaya produksi. Ini untuk per bulan ya. Pertama, kita kaitkan dengan fixed cost. Kita cantumkan fixed cost. Nah, fixed cost itu terkait ada 5 aspek ya. Yang pertama, biaya tenaga kerja seharga 100.000. Nah, itu ada uang kas 50.000. Biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan alat itu fixed cost atau biaya tetap. Itu seharga 12.807. Nah, sewa tempat seperti yang di modal awal tadi 110.000 dan total semuanya itu 227.807. Lalu yang ke poin B, variable cost. Variable cost itu biaya tidak tetap. Nah, biaya bahan bakunya itu 25.000 dikali 20 sama dengan 500.000. Sama seperti yang di modal awal tadi, 20 itu sebagai masa kerjanya atau jumlah hari kerja. Lalu ke poin C, total biaya. Jadi seluruh rincian perhitungan tadi itu ditotal. Totalnya 772.807 untuk 1 bulan. Oke, selanjutnya ada poin keempat, yaitu menetapkan BEP harga. Nah, BEP harga ini ditentukan untuk mendapatkan harga per piece. Nah, 1 bulan memproduksi 400 piece. Maka biaya 1 piece-nya itu 772.807 tadi dibagi 400 piece. Itu ada 1.932 atau kita bulatkan menjadi 2.000 untuk per pak. Nah, untuk harganya biaya per pak ditambah biaya per pak dikali ROI. Karena kita untuk mengambil untuk mengambil ROI itu tadi kan estimasi imbal hasil lah. Berarti kita mengambil keuntungannya itu 50%. Jadi 2.000 ditambah 2.000 kali 50%, hasilnya 3.000. Jadi per paknya itu dihargai dengan 3.000. Lalu poin terakhir, menetapkan titik impas atau break even point product. Di sini ada 4 aspek ya.
biaya yang dikeluarkan itu kan tadi seperti modal awal kan 772.807. Maka harga produknya tadi kan sudah dihitung 3.000, itu udah masuk keuntungan kita dari ROI tadi 50% dan hasilnya itu 3.000. Maka jumlah porsi rujak buah yang harus dijual untuk menutup biaya tanpa keuntungan per BEP didapatkan. Maka rumusnya itu penjualan sama dengan biaya. Nah, penjualan tadi kan 3.000 dikali QBEP atau BEP harga sama dengan 772.807. Nah, itu adalah modal awal. Maka QBEP sama dengan modal awal per penjualan. QBEP hasilnya 257,60 dibulatkan menjadi 258. Jadi di sini saya sebagai penjual rujak buah mendapatkan keuntungan pada penjualan barang ke 258. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kurang lancar dalam menjelaskan terkait tentang aspek keuangan PKWU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.